Sampean jangan cuma nabu. Sampean juga harus cerita, punya pengalaman sedekah nggak? Soal sedekah saya sunyi, Gus. Belum pernah bersedekah ya? Belum sedekah. Orang kikir saja kok bahasanya puitis. Ada kikir ya. Bahasa yang lebih tegas kan kikir. Ada nggak ya kira-kira orang tua yang mau menyedekahkan ini bidadari dari surga ini? Wah. Tapi sebelum saya membuka pertanyaan untuk adik-adik, saya akan tanya ke Kang Tejo saja. Sebetulnya sedekah yang paling dibutuhkan saat ini untuk Indonesia apa, Kang, menurut versi sampean? Sedekah untuk memperhatikan, sedekah untuk mendengarkan. Ya. Menurutku itu. Sedekah kepedulian ya kan? Sedekah kepedulian. Itu kalau itu sudah ada, ya seperti Mas Pri bilang, orang pinter mendengarkan orang bodoh, mendengarkan orang tua, mendengarkan anak muda, itu saja sudah cukup, saya kira. Itu yang sekarang nggak ada. Sedekah kepedulian yang paling sering saya lihat adalah bagaimana para penumpang pesawat misalnya nggak melihat lagi pramugari yang memperagakan, karena sudah terlalu sering penyelamatan itu loh, harus ada ini apa pakai pelampung udara. Hanya 1-2 penumpang yang lihat, yang lain kalau nggak SMS, baca koran atau baca majalah atau ngobrol. Iya. Saya sedang membayangkan Mas Pri, kalau misalkan yang jadi pramugari itu adik kita atau kakak kita atau istri kita atau ibu kita, gimana perasaan kita? Gini sama sekali nggak ada yang lihat, semua ngobrol sendiri. Keren. Itu alasannya Kang Tejo memperhatikan pramugari, gitu. alibinya gitu. Saya ini kan kadang-kadang disebut motivator. Lah ingin bersedekah suasana kepada supir taksi itu untuk aku ajak ngobrol. Akunya naik taksi 1,5 jam dinasehati terus. Sama drivernya itu ya? Drivernya, karena melihat saya lebih muda dari dia. Begini Mas, dalam berumah tangga itu sampean harus begini-begini. Loh, aku ini motivator. Tetapi saya relakan diri untuk goblok optimum. Itu. Ayo adik-adik kita. Ada yang mau bertanya silakan, mumpung Mas Tejo masih di sini, Mas Pri. Ya, nama aku Sofi. Ya, mau bertanya jadi gini. Kebijakan, Sofi, kebijaksanaan. Kalau sofa tempat, berarti Sofi adalah kebijaksanaan yang enak. Boleh lah. Apa mau pindah tempat duduk? Sofi silakan Sofi. Iya, mau bertanya sama Om Tejo. Jadi kan kalau misalnya kita ingin berbuat baik itu kan biar bisa dicontoh sama orang lain, harus orang lain itu tahu. Tapi dalam sedekah ada peribahasa, kalau kita tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Kalau misalnya kayak gitu, gimana ada yang bisa mengikuti kita berbuat baik? Makanya ada istilah-istilah, semuanya kan tergantung pada niat. Jadi nggak apa-apa kita memberikan, kalau menurut saya kita ngasih duit 5.000 ke pengamen di depan anak kita, nggak apa-apa. Kalau maksudnya memang untuk mendidik anak kita. Karena Om punya prinsip. Om nih ya berarti ya? Om ya? Ya wes, kadung Om. Makanya duduknya ada jaraknya ini. Ini ada sekian senti kan. Nggak gendah dengernya Om. Om lo ya? Om Ada lo ya? pengamen datang ke rumah, nggak diundang, tapi kamu tanganmu ngeduk-ngeduk, ikut irama atau geleng-geleng atau ikut, menurutku sudah wajib ngasih. Karena sudah menikmati. Kalau misalkan sudah ada pengamen terus nggak apa-apa ngerjakan kebaikan di depan. Saya kalau nggak ngerjakan kebaikan di depan mereka tiap hari, apa mereka jadi baik-baik gini sekarang? Setiap saat saya ceramah di depan orang di masjid di kampung, saya ajak supaya beliau lihat. Saya ngasih motivasi ke orang, saya ajak Mas Pri. Sekarang jadi motivator. Wah, Gitu. kurang ajar ya. Iya, gitu. Pada gurunya lupa. Lama-lama Tejo kok kasar ya. Jadi nggak apa-apa, nggak tahu kalau menurut mereka. Jadi tergantung niat. Innama malu Niat. niat. Gitu. Hati-hati masuk surga loh sampai. jangan mengucapkan ayat-ayat lah. Penduduk surga itu apa ya? Ada topinya kayak gitu. Ayo Gus. Iya. Kalau Kang Tejo dari wajahnya tuh malaikat Mungkar Nakir sudah jelas. Hah?
Cara tanya jelek-jelek itu udah maksimal itu, nggak bisa ditolong lagi. Jadi sedekah itu memang ada dua kutub ya, dua kutub yang menjadi musuhnya. Yang pertama iri, yang kedua dengki. Iri ini adalah ketidakrelaan seseorang itu memiliki sesuatu. Makanya sekarang disebut Papua kan. Iya. Dulu Irian kan. Iya betul. Iri. Terus ya. Terus. Oke. Kemudian yang satu itu dengki. Dengki itu ketidakrelaan orang lain itu seperti kita, cukup aku saja yang memiliki gitu loh. Yang iri itu orang lain yang memiliki, kalau dengki kita yang memiliki. Nah, seringkali ketika kita bersedekah itu kita kemudian merasa berjasa. Ya, merasa telah mengentaskan atau berbuat baik kepada orang lain. Padahal kalau prinsipnya dari orang Jawa itu Kang, yang penting kan jadi talang banyu, jadi saluran air. Ya. Talang banyu itu, saluran air itu, pipa air itu, Ya. kalau dia serakah terhadap airnya, justru jebol. Ya. Yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa air itu akan mengalir di pipa itu sampai pada tempatnya. Toh namanya pipa air pasti ikut basah. Jadi tidak perlu kita berpretensi bahwa kita telah berbuat baik, berjasa pada orang lain. Toh kebaikan itu akan menemukan manfaatnya sendiri kan. Ya. Jawabanku, Sofi versiku adalah sedekah itu sebetulnya juga meminjam energi aliran itu. Ya. Luar biasa loh. Sedekah itu kan mengkontribusikan. Ya. Ada masuk, ada keluar. Nafas itu menjadi seimbang ketika ada masuk, ada keluar. Coba nafasmu masuk, kembung kamu, ya kan? Iya, iya. Terus gigi-gigi kita ini, kalau dipakai mengunyah makanan-makanan yang menantang, itu ternyata lebih mengoptimalkan pertumbuhan gigi. Jadi kenapa gigi-gigi anak-anak sekarang dianggap kurang optimal? Karena terlalu banyak mengunyah soal-soal yang sangat lembut. Beda dengan giginya Gus Chandra Malik, ya kita, apalagi yang Tejo. Pasti makannya dulu tebu. Betul, berakot gini loh. Oh, berakot. Itu pun tebu curian. Iya. Sedekah itu sesungguhnya kita sedang menyampaikan hak orang lain. Ya. Bahwa saya hanya menyampaikan apa yang menjadi hakmu. Eksekusinya selesai sampai di situ. Setelah terjadi akad, setelah terjadi serah terima, berikutnya menjadi tanggung jawabmu. Akan kau apakan apa yang sudah menjadi rezekimu itu. Nah, itu kemuliaan Ramadan yang akan kita obrolkan terus, Kang, sampai nanti Lebaran tiba ya. Kita nanti akan ngobrol soal zakat juga, itu menarik kayaknya ya. Insya Allah. Setelah Lebaran. Acara ini sudah gak cair. Ya akan ada nanti, kita akan diperpanjang nanti kontraknya kan. Ya. Amin, amin, amin. Ngerayu kok terus terang di depan televisi. Gak sopan kamu ini. Yuk kita sahur ya. Terima kasih ya sudah datang ya. Sahur.